Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fajri selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Filsafat Ilmu. Di sini kami kelompok 5 ingin membahas materi yang telah ditugaskan oleh Bapak Muhammad Fajri kepada kami. Langsung saja saya akan bahas materi yang pertama, yaitu kepentingan teknis ilmu-ilmu empiris analitis. Menurut Degrot, bahwa proses pengembangan pengetahuan ilmiah sebagai proses stimulus respon antara manusia dan lingkungan. Dalam hal ini terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan beserta proses belajar yang terdapat di dalamnya dinamakan siklus empiris. Siklus empiris sendiri berlangsung sebagai berikut. Pada tahap awal, organisme berada dalam situasi tertentu. Organisme merasakan situasi itu dan memberi reaksi tertentu terhadapnya. Reaksi itu terjadi dalam situasi bersangkutan yang merupakan ruang gerak, field of action, untuk organisme. Reaksi organisme ada kalanya dapat menimbulkan perubahan situasi atau dampak, dan ada kalanya tidak. Akibatnya situasi berubah, paling tidak menurut persepsi organisme itu sendiri. Bagaimanapun juga adanya reaksi itu, organisme sudah merasa memperoleh pengalaman. Proses belajar yang berlangsung dalam siklus empiris digambarkan sebagai jalur hubungan antara sejumlah unsur tertentu. Hubungan itu bisa terjadi karena adanya kegiatan tertentu, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua reaksi, yang ketiga dampak, dan yang keempat penilaian. Siklus empiris non-reflektif melalui tahap yang pertama pengamatan, yang kedua reaksi, dan yang ketiga penilaian. Sedangkan siklus empiris reflektif merupakan rangkaian kegiatan psikologi yang berlangsung dalam pikiran itu sendiri melalui tahap yang pertama pengamatan, yang kedua pendugaan, dan yang ketiga pengharapan, yang keempat pengujian, dan yang kelima penilaian. Tipe-tipe kegiatan yang termasuk dalam interaksi antara organisme atau manusia dan lingkungan menurut siklus empiris yaitu yang pertama kelakuan atau behavior, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga penelitian atau research. Masing-masing kegiatan tersebut merupakan selingan khusus antara ciri-ciri yang sebagai dasar penggolongan 4 tipe siklus empiris yang ada. Tahap proses pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah itu ada 5. Yang pertama observasi. Observasi ini lebih spesifik dari pengamatan yang disertai dengan tindakan. Oleh karena itu dikerjakan pengerjaannya lebih sistematis. Yang kedua induksi. Induksi merupakan dasar pembentukan hipotesis. Yang ketiga deduksi. Deduksi merupakan kegiatan penelitian yang memungkinkan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat pengujian. Pengujian ini meliputi 2 hal. Yang pertama, penentuan benar tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua, penentuan sejauh mana hasil yang diperoleh mendukung atau tidaknya dari mana ramalan hipotesis yang diturunkan. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi meliputi unsur subjektif dan irasional sehingga bersifat interpretatif. Baik, saya di sini Natasha Salsabila Festi, BP 2007, akan melanjutkan penjabaran dari materi kelompok kami, yaitu saya akan menerangkan mengenai siklus empiris. Ternyata, siklus empiris itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu siklus empiris makro dan juga siklus empiris mikro. Nah, bedanya terletak pada sifat-sifat dasar mereka tersebut, yaitu di mana siklus empiris makro bersifat abstrak dan juga kompleks, dan juga berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan siklus empiris mikro kebalikan dari siklus empiris makro tadi, yaitu mencakup serangkaian siklus yang lebih terbatas jangkauannya, dan juga serangkaian siklus empiris tersebut bersifat lebih spesifik. Misalnya dalam pengujian satu hipotesis. Nah, pengetahuan ilmiah yang hendak dihasilkan dari ilmu pengetahuan semestinya memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama bersifat tegas atau eksplisit, dan juga dapat dikomunikasikan ataupun disampaikan terhadap orang banyak. Dan yang kedua,
yaitu pengetahuan ilmiah haruslah benar. Kriteria empiris untuk kebenaran pengetahuan ilmiah adalah kemungkinan mengadakan peramalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kepentingan praktis ilmu historis hermeneutis. Nah, definisi hermeneutika ini masih terus berkembang. Sejak awal, hermeneutika ini didefinisikan sebagai ilmu tentang penafsiran atau science of interpretation. Nah, menurut Richard F. Clemmer, definisi hermeneutika ini setidaknya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Yang kedua adalah hermeneutika ini sebagai metodologi filologi umum. Lalu, yang ketiga adalah hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa. Kemudian yang keempat adalah hermeneutika ini sebagai landasan metodologi dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Sedangkan yang kelima adalah hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Nah, hermeneutika sebagai sistem penafsiran ini dapat diterapkan baik secara kolektif ataupun secara personal untuk memahami makna-makna yang ada pada mitos-mitos ataupun simbol-simbol. Nah, keenam definisi tersebut bukan hanya merupakan lahir dari urutan fase sejarah, melainkan dari pendekatan-pendekatan yang sangat penting di dalam problematika penafsiran dalam hermeneutika ini. Nah, keenam definisi tersebut juga masing-masing itu mewakili berbagai definisi yang disorot dalam hermeneutika. Nah, setiap dimensi yang dibawa itu nuansa itu berbeda, namun dapat dipertanggungjawabkan dari tindakan manusia menafsirkan, terutama penafsiran tentang teks. Baiklah, selanjutnya ialah teori penafsiran kitab suci. Pengertian tertua dan mungkin yang paling banyak dipahami oleh banyak orang adalah hermeneutika sebagai prinsip-prinsip penafsiran kitab suci, principle of biblical interpretation. Ada pembenaran yang bersifat historis terhadap pemahaman ini, karena kata hermeneutika pada era modern emang digunakan untuk mengisi kebutuhan akan panduan dalam penafsiran kitab suci. Akan tetapi, hermeneutika bukanlah isi penafsiran, melainkan metodenya. Perbedaan antara penafsiran aktual, eksegis, dan aturan-aturan, metode dan teori yang mengaturnya sudah sejak lama disadari, baik di dalam refleksi teologis dan kemudian dalam refleksi non-teologis. Di Inggris dan nantinya di Amerika, penggunaan kata hermeneutika mengikuti kecenderungan umum yang mengacu pada penafsiran kitab suci. Penggunaan pertama setidaknya yang terdokumentasi dapat dilihat di Oxford English Dictionary pada 1737, yakni mengambil kebebasan dengan tugas khusus yang suci, yang juga berarti melakukan tugas-tugas yang adil dan hermeneutika yang bijaksana. Ketika penggunaan kata hermeneutika meluas pada teks non kitab suci, biasanya teks tersebut sangat susah untuk dimengerti, sehingga membutuhkan metode khusus untuk mengerti makna tersembunyi. Salah satu bentuk hermeneutika non kitab suci dirumuskan oleh Edward Burnett Taylor pada Primitive Culture. Ia menulis, tidak ada legenda, tidak ada alegori, tidak rima yang tidak membutuhkan hermeneutika untuk mengerti mitologi-mitologi. Dengan demikian, seperti sudah disinggung sebelumnya, penggunaan kata hermeneutika pada bidang-bidang non-kitab suci seringkali ditujukan pada teks-teks yang memiliki makna tersembunyi yang sulit dimengerti, sehingga membutuhkan penafsiran khusus untuk menangkap makna tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Ananda Putra, nomor BP 2003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepentingan emansipatoris ilmu kritis. Ilmu kritis Habermas mengatakan bahwa ilmu krotos adalah penelitian yang dilakukan mazhab Frankfurt. Dalam tatanan ilmu krotos ini sedemikian rupa mengamati distorsi ideologis apabila kepentingan yang memberikan arah dasar kepada ilmu empiris analitis.
yakni kepentingan akan penguasaan alam ke dalam wilayah ilmu historis hermeneutis yang notabene didasari atas kepentingan komunikasi dan konsensus. Atau dengan kata lain, ilmu praktis berusaha menunjukkan keajekan ilmu sosial yang meniscayakan dirinya seperti ilmu alam. Oleh karena itu, kepentingan yang terdapat dalam ilmu kritis ini adalah kepentingan kognitif emansipatoris. Kepentingan yang dimaksud oleh Habermas di sini adalah konstitutif pengetahuan. Jika dengan rasio teoritis atau murni, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah yang dapat saya ketahui? Dan dengan rasio praktis murni, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah yang dapat saya lakukan? Maka pengetahuan kritis yang didorong oleh kepentingan kognitif itu ingin menjawab, apakah yang dapat saya harapkan? Pertanyaan pertama, yang menuntut jawaban teoritis dan spekulatif ini terlaksana dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, yang menuntut jawaban praktis dan ini terlaksana dalam etika. Tetapi menurut Habermas, pertanyaan ketiga menuntut jawaban yang bersifat praktis sekaligus teoritis dan disinilah rasio murni berkaitan dengan rasio praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Muhammad Effendi Fitra akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitunya yang ketiga, kepentingan emansipatoris ilmu-ilmu kritis. Habermas mengatakan bahwa ilmu kritis adalah penelitian yang dilakukan oleh mazhab Frankfurt. Dalam tatanan ilmu kritis sedemikian rupa mengamati distorsi ideologi apabila kepentingan yang memberikan arah dasar kepada ilmu empiris analitis, yakni kepentingan akan penguasaan alam ke dalam wilayah ilmu historis hermeneutis yang notabene didasari atas kepentingan komunikasi dan konsensus. Dengan kata lain, ilmu praktis berusaha menunjukkan keajekan ilmu sosial yang meniscayakan dirinya seperti ilmu alam. Oleh karena itu, kepentingan yang terdapat dalam ilmu kritis ini adalah kepentingan kognitif emansipatoris. Kepentingan yang dimaksud Habermas di sini ialah konsumtif pengetahuan. Jika dengan rasio teoritis atau murni kita ingin menjawab pernyataan apakah yang dapat saya ketahui, dan dengan rasio praktis murni kita ingin menjawab pertanyaan apakah yang dapat saya lakukan, maka pengetahuan kritis yang didorong oleh kepentingan kognitif itu ingin menjawab apakah yang dapat saya harapkan. Sekian, terima kasih. Pembedaan yang dilakukan oleh Kant antara rasio murni dan rasio praktis menghadapi kebentuannya ketika akan menjadikan rasio murni tersebut menjadi praktis. Kant mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini. Menurut Habermas, untuk menjawab pertanyaan itu, diperlukan suatu konsep tentang kepentingan yang tidak empiris, tetapi tidak juga sepenuhnya terpisah dari pengalaman. Kepentingan yang dimaksud oleh Habermas di sini adalah konstitutif pengetahuan. Jika dengan rasio teoritis atau murni, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah yang dapat saya ketahui? Dan dengan rasio praktis murni, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah yang dapat saya lakukan? Maka pengetahuan kritis yang didorong oleh kepentingan kognitif itu ingin menjawab apakah yang dapat saya harapkan. Pertanyaan pertama yang menuntut jawaban teoritis dan spekulatif itu terjawab oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua yang menuntut jawaban praktis terjawab oleh etika. Tapi menurut Habermas, pertanyaan ketiga menuntut jawaban yang bersifat praktis sekaligus teoritis, dan disinilah rasio murni berkaitan dengan rasio praktis. Lebih lanjut, Habermas menjelaskan jika Kant memandang kepentingan praktis ini sebagai hasil rasio sendiri, rasio praktis bekerja dalam memandangnya sebagai tindakan rasio sendiri. Rasio praktis bekerja dalam kegiatan rasio murni dengan baik. Rasio spekulatif dan rasio praktis identik dengan satu kegiatan kognitif. Kegiatan kognitif yang dimaksud adalah refleksi diri. Refleksi diri sebagai kunci Habermas. Dalam refleksi diri, ego menjadi transparan terhadap dirinya sendiri dan terhadap asal-usul kesadarannya sendiri. Dalam kegiatan refleksi,